tadi kita sempat kayak ngobrol soal tips-tips ini ya Bu, ya, menjaga luka. Tapi ada ini saya mau minta saran atau tips dari Ibu yang lebih spesifik nih. Karena mungkin Sobat Graha kan pada nggak tahu nih gitu. Oh iya. Untuk bisa menghindari dari terjadi luka ya Mbak, ya Mbak betul. Cinta ya. Jadi kalau orang yang sudah punya gula di rumah, itu orang tua kita atau saudara-saudara kita di rumah, usahakan untuk tetap menjaga kebersihan dari tubuhnya itu sendiri. Jadi tetap selalu kering. Nah, tidak boleh dalam posisi kering misalnya di rumah tapi nggak dikeringkan karena habis dari kamar mandi terus habis jalan, kan nanti jatuh, nanti kan akan mengakibatkan luka ya. Betul. Ya, itu terus kemudian bisa jadi pada saat berjalan di rumah maupun keluar rumah itu memakai alas kaki atau sandal yang memang kalau dia sudah terbukti punya gula ya, jadi harus ada bantalannya yang halus. Jadi yang tebal biar apa? Biar misalnya terjadi ada kerikil tajam ataupun apa, sulit untuk masuk ke sana. Ya, seperti itu. Bisa jadi juga menghindari hal-hal yang misalnya kalau ibu-ibu atau bapak punya gula sedang berkebun atau memasak ya kan, yang sering kayak gitu. Kalau sekarang lagi suka berkebun ya, ibu-ibu juga berkebun masak gitu. Kan gimana? Ya itu dihindari sebisa mungkin untuk benda-benda tajam itu. Jangan sampai kita terkena. Ya, amannya sih memang pakai kaos tangan ya, yang sekarang kan sudah banyak ya untuk memakai pengaman dari diri kita sendiri kayak gitu. Terus banyak juga pasien dia yang masih merokok nih Bu. Gimana tuh Bu? Ini paling susah ya, apalagi dengan bapak yang memang bapak-bapak ya. Padahal sebenarnya rokok itu menghambat kadar glukosanya untuk berubah. Jadi dia akan tetap tinggi di karbohidratnya karena dia susah. Karena rokok itu sebenarnya ada kafeinnya dalamnya yang untuk itu. Jadi kalau saran saya sih untuk bisa menghindari dari rokok ya. Kalau rokok mulai mengurangi lah, kalau punya kasus DM atau penyakit gula itu rokoknya mulai dikurangi dan dengan mulai. Kalau ngomongin soal kafein itu berarti juga kayak kopi juga mengandung kafein ya Bu ya? Tapi itu masih aman pasien DM itu mengkonsumsi kopi? Ya sebenarnya kalau bilang nggak aman ya sebenarnya nggak aman ya Pak ya. Kalau yang dikurang, karena kadang orang itu susah. Ya, kan? Udah bandel Ibu. Iya. Umur segitu udah bandel Ibu. Betul aja. Kita ini balik lagi ke peran keluarga Ibu. Rawatnya. Ya. Itu seberapa penting sih Bu, atau enggak peran keluarga itu yang harus gimana nih untuk pasien DM gitu? Apakah dari kita juga harus benar-benar yang jaga pola makannya pasien itu tersebut atau gimana gitu Bu? Ya sebenarnya itu peran keluarga di sini yang penting Mbak Cinta. Sekarang seperti ini ya, kasusnya itu kan banyak dengan pasien habis dilakukan debridement atau misalnya gampanglah sudah dilakukan pembersihan luka di rumah sakit ya kan, pulang jadi bawaan obat namanya insulin ya kan, sudah datang ke rumah untuk merawat, tapi ternyata peran dari warga di situ tidak mendukung untuk pasien itu sembuh. Misalnya tidak boleh makan ini tapi keluarga yang lain makan nih. Nah kayak gitu, itu kan penting juga ya. Betul. Nggak boleh makan singkong. Nah di sana bapaknya makan singkong, kan ibu jadi kepingin ya. Padahal itu kan nggak boleh kayak gitu. Jadi pola makan dari pasien itu memang harus didukung dari keluarga di sekelilingnya. Kemudian juga pada saat minum obat nih harus dipatuhi. Oh ini saatnya minum obat, ini orang-orang dengan luka dia butuh perhatian lebih gitu. Jadi yang namanya lagi yang sakit ya, atau mungkin suami kita mungkin perlu diperhatikan lebih. Nah, dengan menjaga perhatian itu kan juga mengurangi stres, kayak gitu. Dengan stres yang tinggi itu juga ada glukosa turun, cinta. Iya, gitu. Pengalaman ya, tambahan paling utama ya.
ini harus mendukung untuk pasien sembuh. Jadi ada support juga dari keluarga. Nah, kalau misalnya sudah datang di tenaga kesehatan rumah, Anda harus mengetahui nih kondisi-kondisi si pasien, karena harus tahu nih, misalnya pada saat kunjungi tenaga kesehatan atau orang belum harus tahu apakah itu bernilai tinggi atau enggak, kayak gitu. Karena jadi dengan adanya si pasien atau orang yang kena DM itu, nah itu juga menghambat dari penyembuhan lukanya. Jadi sangat penting sekali untuk pola makan itu memang. Oke, terus ada pengalaman juga tuh Bu, DM berpuluh-puluh mungkin. Iya. Udah malas aku minum obat, malas aku suntik insulin. Kira-kira ada tips untuk keluarganya nih, gimana caranya nih untuk bisa membangkitkan semangatnya lagi nih, harus berobat, harus pakai insulin nih gitu, gimana? Iya, kalau itu sih memang perlu perhatian lebih ya Mbak ya, untuk kalau misalnya yang perlu konsultasi untuk ke psikolognya. Tapi kalau misalnya nanti ya orang tua itu kan lebih ke di perasaannya, jadi lebih pendekatan intens ibaratnya kayak gitu. Jadi kalau boleh saya kasih saran itu, dengan orang tua yang DM itu sering kita banyak cerita. Jadi cerita masa lalu dia itu akan membangkitkan dia kembali untuk semangat hidup kembali. Jadi misalnya diceritain anak-anaknya atau tentang cucunya, apa nggak ingin sembuh, ingin merawat cucunya sampai apa kayak gitu. Misalnya mengingatkan memori-memori yang baik dengan itu, dan harapan ya dari psikologisnya akan tumbuh baik, stresnya berkurang, kan secara otomatis dia akan kembali juga kayak gitu. Tipsnya bermanfaat banget nih buat kita ya, yang mungkin semoga bermanfaat saat ini ataupun nextnya merawat pasien di rumah ya Bu ya. Iya. Oke, ini lanjut ke menjawab pertanyaan dari Sobat Daha yang udah ikutan live kita ini Bu. Saya bacain sebentar nih Bu. Ada pertanyaan dari Kak Ita Rahayu 712 nih. Kak, ciri-ciri anak-anak bila terkena diabetes itu apa ya? Oh gitu ya. Kalau untuk anak-anak sih memang rata-rata dari genetiknya ya Mbak ya. Tapi kan bisa jadi karena anak sekarang itu kan nggak kayak zaman dulu ya. Sekarang makanan di luar kan banyak ya. Iya, banyak sekali. Apalagi dengan apalagi dengan itu apa? Jajanan yang banyak mengandung tepung gitu ya. Nah, kayak gitu biasanya ya, sosis bakar, apa nugget atau apa itu kan semuanya bahannya kadang karena pengen laku aja itu kan banyak, kita nggak tahu secara pasti ya. Apalagi kalau kita buat sendiri sih kan beda ya, kadar tepungnya berapa, itu proteinnya berapa kan kita tahu, tapi kalau di luar kan enggak. Nah, dengan anak-anak seperti itu kita bisa lihat ciri-ciri utamanya tadi. Jadi anak tuh gendut, banyak makan, banyak minum, kemudian dia gampang panas, gulanya udah tinggi mesti gampang panas, gampang capek, gampang lelah kayak gitu ya. Kalau sudah seperti itu ya memang disarankan untuk ini cek kadar glukosa ya. Atau bisa jadi misalnya ada luka tapi dia nggak sembuh-sembuh, yang harusnya luka itu dalam tempo 2 minggu sudah bisa mengering, dia nggak long panjang, dia memanjang. Jadi terus lukanya nggak semakin membaik tapi semakin memburuk. Itu harus diwaspadai juga itu pada anak-anak. Yang mana itu kalau luka itu untuk perawatan luka itu ada angka 2. Jadi 2 minggu pertama itu harus sudah mulai selesai dari profilasinya ya Kak. Terus 2 minggu kedua penyembuhan, 2 minggu berikutnya sudah sembuh. Nah kalau dia melewati masa itu nggak pas, berarti ada sesuatu warning di dalam tubuh anak ini. Harus segera konsultasi kayak gitu. Ibu sering nggak dapat pasien yang DM anak-anak nih? Saat ini kan saya dengar tuh kayaknya banyak loh Bu. Iya. Iya nggak sih Bu? Iya. Kemarin itu juga ada ya di rumah sakit kita pas waktu dulu sih, itu ada anak usia berapa itu sudah terdeteksi gula. Karena mungkin dari bakat orang tuanya sudah ada, kemudian tidak dijaga pola makan anaknya itu. Iya. Kan kasihan ya Bu ya, udah di umur masih kecil sudah dapat gulanya. Nah itu Pak, jadi keprihatinan kita semua ya. Jadi jangan sampai nanti anak-anak kita tuh juga terkena kayak gitu ya. Masa depannya masih panjang soalnya. Betul. Ada pertanyaan lagi nggak ya ini? Sebentar saya cek ya Bu ya. Iya.
selagi saya ngecek nih Bu, ada Iya. apa pengalaman apa nih soal Soal merawat ini ya? ya, kalau melakukan sih, karena saya sebagai praktisi ya sudah mulai tahun 2007 sampai sekarang ya, itu memang dalam merawat luka itu saya harapkan dari kesehatan itu memang benar-benar secara keseluruhan. Jadi tidak hanya datang, kemudian mengganti perban, menutup, kemudian selesai. Tapi harus dilakukan secara profesional, secara pengkajiannya harus benar, kemudian dalam pemberian balutannya juga harus benar, itu kayak gitu. Dan harus sering konsultasi sama dokter yang menanganinya. Jadi setidaknya ada koordinasi antara dokter spesialisnya dengan kita. Jadi semuanya akan berkaitan. Dan jangan lupa hal yang terpenting pada saat melakukan perawatan luka di rumah nih, itu berkomunikasi dengan keluarga di sekelilingnya. Itu sangat penting. Yang tadi saya utarakan Mbak Cinta, yang dimakan apa, ibunya hari ini makan seberapa, kayak gitu harus terkontrol. Terus dilakukan pengkajian secara menyeluruhan, apakah dia ada pucat atau tensinya ngedrop atau misalnya minum obat tapi nggak mau makan, itu kadang kan bikin tiba-tiba drop ya, kayak gitu. Itu harus terpantau sama tenaga kesehatan dan orang yang ada di sekelilingnya di pasien itu sendiri. Kalau ngedrop juga bermasalah juga Bu. Iya. Ketinggian bermasalah, ngedrop juga iya bermasalah. Jadi memang kalau emang DM tuh harus benar-benar hati-hati. Iya. Ya ibaratnya memang harus dari biopsikososialnya harus kita rangkul semuanya itu Mbak Cinta. Oke. Kita iklan dulu aja ya Bu ya. Oh iya. Nanti kita lanjut lagi diskusinya setelah iklan ini. Biopsi prostat adalah prosedur untuk mengambil sampel jaringan prostat untuk diperiksa lebih lanjut. Dengan teknologi robotik, biopsi prostat jadi lebih akurat dan minim resiko. Teknologi ini membantu kita mengambil sampel dengan presisi yang tinggi. Dengan bantuan robot ini, kita bisa memandu jarum biopsi dengan sangat tepat, sehingga hasilnya lebih akurat dan pasien merasa lebih nyaman. Yanto Al-Khalifi. Oh ini pertanyaan kita dari guru. Sebenarnya gimana sih Bu? Pesah dan kering sebenarnya dari bukan dari kebanyakan ada nih orang yang punya gula dia nggak pernah sama sekali kayak gitu. Ada orang yang punya kan itu ada apa manis kayak gitu. Kalau dia punya luka itu namanya yang manis biasa kayak gitu. Jadi sebenarnya itu ada tipenya ada dua itu tadi. Yang memang tubuh sudah tidak bisa menghasilkan insulin, harus benar kita suntik dari luar harus setiap hari. Ya harus setiap hari itu memang dia harus insulin kayak gitu. Nah itu yang tipe 1. Karena mungkin dengan dia rutinitas ya menjadi kayak kebiasaan nih. Oh saya harus sudah tahu kalau gula darah
nggak bisa terkontrol nih kalau nggak dengan insulin. Nah kayak gitu biasanya dia akan cenderung lebih baik karena dia sudah terkonsep dalam pikirannya dia bahwa dia itu memang bukan insulin kayak gitu dan mematuhi dari pola makan, makanya dia nggak pernah luka. Misalnya ada luka pun dia akan cepat kering karena kadar glukosanya masih di bawah 200 kayak gitu. Nah yang basah ini memang terkadang ya luka sedikit aja dia dengan kadar glukosanya yang hanya mungkin 200 tapi sudah kena luka, ya mungkin bisa jadi dari pola makan itu tadi. Ya sudah disuntik tapi pola makannya kontrol kayak gitu, jadi gampang banget luka. Apalagi dengan image yang bawah nanti akan tumbuh sendiri kan, kayak biasanya seperti itu gitu. Jadi membersihkan luka atau enggaknya diabaikan kayak gitu. Dalam perawatan lukanya itu diabaikan, tidak dilakukan secara benar, jadi akan menimbulkan infeksi dan akan menyebabkan mana nih istilahnya lukanya lagi kayak tadi, mulai dari demam, bengkak, kemudian bernanah kayak gitu. Banyak kasusnya seperti itu ya. Iya, rata-rata memang seperti itu Mbak Cinta. Jadi dianggap itu luka kecil, padahal luka kecil bagi orang DM itu sangat berarti. Kalau kita bisa menangani lebih awal, dia akan terjadi yang namanya tidak sampai ke arah amputasi ya. Banyak kasus sampai amputasi. Ya, sampai amputasi karena apa? Dibawa ke fasilitas rumah sakit, tahu-tahu sudah lukanya sudah hitam. Oh iya kan? Rata-rata seperti itu. Kalau enggak sudah bengkak, ya sudah terlambat gitu. Sudah bengkak, kemudian warnanya kuning kayak gitu, sudah keluar nanah kayak gitu kan. Bisa jadi karena tadi minimalis dari pengetahuan tentang perawatan luka itu. Kadang kalau merasa juga saya udah nyuntik insulin, berarti saya bisa nggak makan semaunya gitu ya. Kebanyakan iya. Jadi salah ya Bu ya. Iya, salah benar, salah ketika masih kita udah injek insulin, tetap menjaga pola makannya itu tetap ya. Iya, tetap harus dijaga dan jangan lupa selalu kontrol dengan PCP-nya. Karena dengan pembelian itu kan kita bisa mengetahui kadar glukosa kita setiap bulannya kayak gitu. Ya, baik. Ini ada pertanyaan lagi nggak ya? Saya cek dulu nih Bu Arin. Iya. Kalau nggak ada bisa langsung kita tutup aja di obrolan kita. Tapi ada tips-tips lagi. Kita kayak saya ngejar terus Bu Arin nih buat tips. Ya, kalau ada nih penuh dengan ilmunya ya. Merawat pasien diabetes di rumah. Ya, intinya untuk sahabat di rumah yang mencintai Graha Husada, dalam perawatan orang luka di rumah, intinya dalam perawatan dalam akumulasi di rumah itu memang harus benar-benar intens dan harus diperhatikan betul pola makannya, pola minumnya, apa saja aktivitas itu memang sangat perlu. Jadi ibaratnya harus ada satpam di rumah ini Mbak Ina. Oh gitu ya. Yang mengingatkan saat insulin, saat minum obat, saat makan itu sangat penting. Apalagi ada lukanya, gimana harus merawat luka itu. Jangan, apalagi dengan orang yang luka, kadang itu dia akan menambahkan stres yang berlebihan apabila tidak dirawat dengan baik kan. Mesti masa penyembuhannya hampir 1 tahun kok nggak sembuh-sembuh kayak gitu. Ngedrop ya Bu mentalnya. Iya, jadi mentalnya kan ngedrop, terus nggak mau makan, akhirnya apa? Masuk rumah sakit dengan luka jelek, HB-nya turun kayak gitu. Jadi intinya pesan saya untuk pasien di rumah, tetap semangat bahwa orang gula tidak harus berhenti sampai saat itu, karena harus tetap minum obat, harus konsultasi ke dokter ya, dan merawat luka harus dengan yang betul-betul safety untuk dirinya. Oke, terima kasih Bu Arin, ilmunya bermanfaat banget. Nah, oke, terima kasih ya Sobat Graha Husada yang udah join live di Ngode Graha hari ini. Jangan lupa follow Instagram Rumah Sakit Graha Husada dan sampai jumpa di Ngode Graha selanjutnya. Bye. Berangkat dari sebuah hasrat untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Indonesia, Rumah Sakit Graha Husada Jepara hadir sebagai pusat pelayanan kesehatan terdekat bagi masyarakat yang tinggal di kawasan Jepara.
Rumah Sakit Graha Husada Jepara memiliki moto ICARE, integritas, cepat, aman, ramah, empati, dan layanan unggulan di layanan urologi dan mata. Layanan urologi, Rumah Sakit Graha Husada Jepara memiliki layanan ESWL atau Extracorporeal Shockwave Lithotripsy. ESWL adalah prosedur untuk mengatasi penyakit batu ginjal dengan menggunakan gelombang kejut. Melalui ESWL, batu ginjal dapat dibuang tanpa melalui tindakan pembedahan atau non-invasif. Gelombang kejut ini dikonsentrasikan di sekitar ginjal untuk menghancurkan batu ginjal menjadi pecahan-pecahan yang lebih kecil, sehingga dapat dikeluarkan bersama urin. Layanan mata, Rumah Sakit Graha Husada Jepara memiliki pakoemulsifikasi. Pacoemulsifikasi adalah teknik operasi katarak menggunakan mesin bergelombang ultrasonik. Pacoemulsifikasi ini bertujuan memperbaiki penglihatan pasien yang terganggu karena katarak. Pada pacoemulsifikasi, katarak akan dihancurkan menjadi fragmen kecil dan dihisap melalui sebuah probe sebesar pensil, kemudian dilakukan pemasangan lensa tanam sesuai dengan ukuran refraksi pasien. Setelah operasi, rawat inap lanjutan tidak diperlukan dan pasien bisa langsung pulang. Selain mata dan urologi, layanan rawat jalan lain ada poli-THT, gigi, dalam, bedah, obsgin, psikiatri dan fisioterapi.